Selamat sore tentunya untuk kalian semua. Welcome to my first channel. Dengan gua Rahmat Dwi Robiansah, mahasiswa aktif UIN Syarif Hidayatullah, program studi hukum ekonomi syariah. Pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, gue diberikan kesempatan untuk menjelaskan atau memaparkan sedikit mengenai akad murabahah itu sendiri. Tentunya teman-teman penasaran, apa sih itu akad murabahah? Jenis-jenis apa aja sih yang terdapat dalam akad tersebut? Dan dasar hukumnya tuh apa? Sehingga pada akad ini tuh tetap eksis dalam dunia kerjasama ataupun transaksi jual beli. Nah, oke, langsung aja. Untuk menyingkat waktu, oke, cekidot. Dengan kameramen saya, M. Salahuddin Mulia. Akad murabahah yaitu transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Nah, dalam akad ini, penjual dan pembeli dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan. Nah, dalam akad murabahah terdapat dua jenis. Yang pertama, jenis akad murabahah dengan pesanan, yaitu bersifat mengikat, di mana akad ini bersifat memaksa, yaitu pembeli atau penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari si pembeli. Jadi dalam akad ini, pembeli harus memesan terlebih dahulu barang yang ingin dibelinya. Nah, sedangkan jenis akad yang kedua yaitu akad murabahah tanpa pesanan, yaitu berbalikannya dari akad murabahah yang pertama, yaitu tanpa pesanan. Oke, sedangkan dasar hukum yang menaungi akad ini itu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 29. Mungkin teman-teman bisa ngecek apa sih yang terkandung dalam ayat itu tersebut. Nah, oke. Kan rukun dalam akad ini itu yang pertama adalah pelaku, di mana harus ada penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli itu. Sedangkan yang kedua yaitu objek jual beli, yang mana terdapat persyaratan diantaranya. Yang pertama, syaratnya adalah barang harus jelas, nggak boleh goror. Yang kedua, memiliki nilai. Yang ketiga, barangnya harus halal. Yang keempat, harus dimiliki oleh si penjual. Yaitu barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasikan oleh si pembeli. Sedangkan yang keenam, barang tersebut harus diketahui kualitas dan kuantitasnya. Sedangkan yang ketujuh, harga barang tersebut harus jelas. Sedangkan yang terakhir yaitu barang yang dikaitkan ada pada si penjual. Oke, mungkin hanya 9 itu saja syarat objek jual beli. Selanjutnya, rukun yang ketiga dalam akad murabahah yaitu ijab qabul, di mana harus ada yang saling rela di antara pihak-pihak akad yang dilakukan secara variabel, yang mana di situ terdapat si pembeli dan si penjual. Oke, kesimpulan dari akad ini adalah akad murabahah yaitu transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Nah, dalam akad ini, penjual dan pembeli dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan. Oke, mungkin hanya itu penjelasan dari gua mengenai akad murabahah. Selamat jumpa. I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find a key without you. And now your song is on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the
just wanna be